Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat Indonesia yang mendarat di langit dan bertemu dengan para penduduk langit. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Dalam keheningan kabin yang tiba-tiba diliputi guncangan, Kapten Raffi memberikan pengumuman dengan suara bergetar sembari meminta seluruh penumpang untuk memperbanyak doa, sebab mesin pesawat berasap dan ketinggian terus menurun secara misterius. Seorang pramugari bernama Siti berusaha menenangkan penumpang dengan mengedarkan air minum, sembari meyakinkan mereka bahwa pertolongan Allah akan selalu datang bagi siapapun yang tetap tawakal di tengah cobaan berat. Di bangku belakang, Amir yang selalu disiplin menunaikan sholat dan zakat langsung menengadahkan tangan, memohon agar Allah memberikan keselamatan bagi seluruh penumpang, sambil menenangkan anak-anak yang menjerit karena kepanikan. Ketika ketegangan memuncak, sebuah awan tebal berwarna keperakan menyelimuti pesawat, membuat panel navigasi menunjukkan koordinat ganjil yang tampaknya berada di atas Baitul Makmur. Rina, seorang pebisnis yang kerap menipu pelanggannya, menatap jendela dengan wajah pucat, merasa ada bisikan lembut tetapi menggetarkan yang memintanya untuk bertaubat sebelum terlambat. Kapten Raffi berusaha memanggil menara pengawas melalui radio, namun semua frekuensi mendadak bungkam, seperti berada di dimensi lain yang memutuskan komunikasi dengan bumi. Pesawat tiba-tiba tenang di ketinggian yang mustahil, seolah terparkir di atas hamparan awan lembut, sementara di luar tampak cahaya terang gemerlap yang menyilaukan mata. Dalam kekagetan besar, salah satu penumpang menjerit melihat pintu darurat terbuka dengan sendirinya, padahal pesawat belum mendarat di landasan manapun. Penumpang lain, Johan, berseru ketakutan bahwa itu adalah pertanda buruk, namun Amir menenangkannya dengan berkata, "Sabar, mungkin inilah pertolongan yang Allah janjikan dalam bentuk yang tidak kita sangka." Suara bergemuruh lembut terdengar, diikuti kehadiran sosok-sosok bersayap yang berkilau bagaikan cahaya matahari, memanggil manusia untuk keluar dan berjalan menapaki jalur menuju langit pertama. Setelah pintu darurat terbuka sempurna, para malaikat dengan tatapan teduh mengarahkan penumpang agar turun ke gumpalan awan yang terasa padat bagaikan permukaan tanah, sembari mereka menyiapkan kain harum kasturi bagi yang berjasa. Kapten Raffi, sambil menepuk dadanya yang masih diliputi debar, berbisik kepada Siti, "Apakah ini nyata, atau kita semua hanya bermimpi?" Sementara Siti menjawab dengan gumaman istighfar. Malaikat penjaga langit pertama menyapa dengan salam penuh wibawa, menanyakan identitas setiap penumpang berdasarkan catatan amal mereka, sebelum mempersilakan atau menahan mereka sesuai ketetapan Allah. Rina, yang terbiasa berbohong, tiba-tiba merasa ketakutan ketika sang malaikat menyebut perbuatan curangnya di dunia, dan ia menangis memohon ampun agar pintu langit terbuka untuknya. Amir disambut dengan pujian lembut, "Wahai hamba yang tak pernah lalai membayar zakat, pintu langit terbuka untukmu dan keluargamu," membuat hati penumpang lain terkagum dan tersentuh. Seorang pemuda bernama Yusuf menatap gerbang langit pertama dengan wajah haru, mengingat nasihat ibunya bahwa barang siapa berbakti kepada orang tua, maka rahmat Allah akan terlimpah padanya dimanapun ia berada. Suara hentakan halus terdengar ketika gerbang dibuka perlahan, menampakkan cahaya kemilau yang mengundang takbir bergema di udara, menyadarkan semua orang betapa agungnya kebesaran Sang Pencipta. Kapten Raffi melirik jam tangannya yang mati total, sadar bahwa waktu di langit ini berjalan berbeda dengan di bumi, membuatnya berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Di tengah situasi yang syarat keajaiban itu, malaikat mengumumkan bahwa Jibril sebentar lagi akan datang untuk mengumandangkan azan, memanggil seluruh penduduk langit untuk sholat berjamaah di Baitul Makmur. Para penumpang mulai saling berpandangan, sebagian bersujud syukur, sebagian lagi diliputi rasa cemas, sebab mereka tidak menyangka bahwa penerbangan kali ini akan membawa mereka menuju ranah ketuhanan yang selama ini hanya mereka dengar dalam pengajian. Jibril tiba dengan cahaya menyilaukan, mengumandangkan azan yang menggema di setiap sudut langit, memanggil para malaikat dan ruh-ruh yang diterima di sisi Allah, membuat hati manusia bergetar takjub. Kapten Raffi dan penumpang muslim bergegas mengambil wudhu secara tayamum di atas awan, sambil menirukan gerakan para malaikat yang tampak tengah bersiap untuk sholat di Baitul Makmur. Mikail, yang bertugas mengatur rezeki di bumi, maju menjadi imam dengan penuh hikmat, sementara barisan malaikat terbentang hingga tak terhitung jumlahnya, diikuti barisan manusia yang mendapat izin. Dalam takbir yang serempak, Amir menitikan air mata karena merasa kerdil di hadapan para makhluk suci,
sedangkan Rina bergetar menyadari bahwa kebusukan hatinya kini terbuka di hadapan Allah. Setelah salam, Jibril membimbing rombongan manusia untuk mendekat ke Baitul Makmur, memperlihatkan betapa para malaikat bertawaf sepanjang waktu, memohon ampun bagi umat Rasulullah. Seorang penumpang bernama Laila bertanya gemetar, apakah tawaf para malaikat ini benar-benar untuk kami, umat Muhammad? Dan Jibril tersenyum menjawab, sungguh Allah Maha Pengasih, pahala mereka akan sampai pada kalian bila kalian beriman. Mikail memanggil Kapten Raffi agar memeriksa keadaan pesawat, namun ajaibnya pesawat tersebut seakan terparkir rapi di hamparan awan tanpa ada risiko jatuh, menandakan lindungan khusus dari langit. Siti berkeliling memeriksa penumpang yang lemah, sambil menyelipkan kalimat tahlil agar mereka tak gentar, sementara malaikat menyapa ramah, menunjukkan rasa hormat kepada tamu-tamu pilihan ini. Di kejauhan, cahaya keperakan menandakan adanya gerbang langit kedua, di mana malaikat lain sudah menanti untuk menilai lebih dalam catatan amal setiap individu sebelum mereka diizinkan naik. Jibril mengingatkan, barang siapa yang masih enggan bertaubat, maka janganlah berharap pintu langit kedua terbuka, karena hanya orang-orang yang mencari ridho Allah lah yang dapat melangkah lebih jauh. Para penumpang mulai bergerak menuju gerbang langit kedua, yang dijaga oleh malaikat dengan wajah bercahaya tetapi sorot matanya tajam, seolah mampu menembus isi hati manusia tanpa tersisa. Rina tertahan karena catatan amal buruknya yang panjang, namun ia memohon agar diberi kesempatan sekali lagi, bahkan bersumpah tak akan lagi membohongi pelanggan, hingga malaikat mengizinkan dengan berat. Johan yang sering menganiaya istrinya ditanyai oleh malaikat, wahai hamba, di mana tanggung jawabmu sebagai pemimpin keluarga? Dan ia pun terkulai lemas menyadari besarnya kedzolimannya. Sementara itu, Amir dipersilakan lewat dengan mudah, mendapat pujian dari malaikat yang menyebutnya sebagai pemimpin soleh dan dermawan, membuat penumpang lain tergerak untuk memperbaiki diri. Dalam perjalanan menuju tangga cahaya yang mengarah ke langit ketiga, Jibril datang membawa kabar bahwa Uwais Al-Qarni akan menjadi pembimbing khusus bagi rombongan ini, memenuhi nubuat yang Rasulullah sampaikan. Kapten Raffi bertanya, bagaimana mungkin kami bertemu dengan Uwais Al-Qarni? Bukankah beliau telah wafat sejak masa silam? Dan Jibril menjawab dengan tenang, sesungguhnya ia dikenal di langit, bukan di bumi, dan sekarang kalian adalah tamu istimewanya. Uwais Al-Qarni muncul dengan mengenakan pakaian lusuh, pandangan menunduk, namun auranya begitu menenangkan, membuat setiap orang tersadar akan kerendahan hati yang sesungguhnya. Ia menyapa rombongan dengan ramah, lalu berkata lirih, marilah kita menapaki tangga ini bersama-sama, perbanyak istighfar, semoga Allah mengampuni segala hilaf kita dan memberi kemudahan. Rina mendadak menitikan air mata ketika berhadapan dengan Uwais, merasakan getaran tulus yang mendorongnya untuk benar-benar bertaubat dan mengganti keburukannya dengan kebaikan nyata. Uwais memimpin jalan, sementara di belakangnya malaikat menggemakan kalimat tasbih, menciptakan suasana sakral yang membuat setiap manusia merasa dekat dengan keagungan Allah yang tak terhingga. Di tangga langit ketiga, cahaya terang semakin memancar, dan suara takbir berkumandang di kejauhan, menandakan hadirnya ribuan malaikat yang menunggu dengan catatan amal terbuka. Uwais menoleh ke Kapten Raffi, berkata lembut, ikhtiarkan niat yang baik dalam setiap langkahmu, karena kelak disinilah ditimbang pahala dan dosa yang mungkin luput dari perhitungan manusia. Malaikat pencatat amal menatap Yusuf, si pemuda yang berbakti pada ibunya, dan berkata, segala rintanganmu di dunia telah engkau lalui dengan keikhlasan, maka teruslah bersabar, karena balasan Allah pasti indah. Yusuf bersyukur lalu menunduk, membisikkan hamdalah sambil menyadari betapa kasih sayang orang tua menjadi gerbang penting untuk meraih ridho Allah. Rina yang masih dirundung takut melihat catatan dosa masa lalunya, memohon pada Uwais, wahai hamba Allah, mohon bantu aku untuk terus beristighfar, agar aku diizinkan menapaki tangga ini, dan Uwais pun mengangguk penuh kelembutan. Beberapa penumpang lain yang jarang berbuat kebajikan terlihat gelisah, merasa malu saat malaikat mengungkap aib mereka secara gamblang, memaksa mereka untuk menyesali segala perbuatan buruk di hadapan saksi langit. Ketika tiba di hadapan gerbang langit ketiga, Jibril dan Mikail muncul kembali untuk memeriksa apakah para penumpang sudah siap menerima hukum sebab akibat amal yang dicatat. Jibril berseru, barang siapa yang masih memendam kesombongan, tidak akan mampu menahan cahaya kebenaran di balik gerbang ini, membuat beberapa orang semakin tertunduk menyesali keangkuhan di dunia. Mikail lalu berkata pada Uwais, bimbinglah mereka dengan doa, karena sesungguhnya syafaat orang yang dicintai Allah akan menolong banyak jiwa yang hampir terjatuh. Dan Uwais pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat gerbang perlahan terbuka, aroma wangi kasturi menyeruak,
menyiratkan bahwa langit ketiga merupakan tempat bagi jiwa-jiwa yang senantiasa berusaha menyucikan hati, menandakan tantangan selanjutnya kian berat. Memasuki langit ketiga, Uwais mengajak rombongan untuk terlebih dahulu bersujud syukur, lalu memandu mereka menuju sebuah tempat luas di mana tampak jajaran malaikat berbaris sambil membaca tasbih tanpa henti. Kapten Raffi merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan, sambil menuntun beberapa penumpang yang kepayahan meniti tangga, berkata, "Sungguh, hati ini tenang sekali di sini, seolah segala penat dunia sirna." Tiba-tiba, salah satu malaikat penjaga berkata dengan nada tegas, "Setiap insan di sini harus menanggung akibat perilakunya di dunia, dan tidak satu pun yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah." Amir mendengar kalimat itu dengan penuh kesadaran, bersyukur karena selama ini ia telah berusaha menjaga amalan dan senantiasa menolong fakir miskin, dan hal itu tercermin dalam catatannya yang bersinar. Sedangkan Johan, yang menyesali perbuatannya kepada istrinya, berlutut memohon diberi kesempatan memperbaiki diri, dan malaikat menegaskan bahwa taubat harus diiringi perbuatan nyata, bukan sekadar ucapan. Uwais berbisik pada Rina yang gemetar ketakutan, "Teruslah beristighfar, karena Allah Maha Pengampun, dan malaikat akan menyaksikan niat serta kesungguhanmu," sehingga Rina bersemangat meraih ridho Allah. Mikail muncul untuk memperingatkan bahwa perjalanan masih panjang, seraya membentangkan sayapnya yang berkilauan, memimpin sebagian malaikat untuk mengantar jiwa-jiwa yang ikhlas menuju langit berikutnya. "Bagaimana nasib kami yang penuh dosa ini?" tanya seorang penumpang bernama Rudi, yang dulu suka mencuri. Lalu Jibril menjawab, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah, selagi engkau benar-benar bertobat." Seorang penumpang lain melihat catatan amalnya gelap dan berbau busuk, lalu pingsan menyadari betapa besar murka Allah bila ia terus bermaksiat tanpa penyesalan, membuat suasana terhenyak penuh duka. Meski diliputi rasa takut dan harapan, rombongan ini kian teguh menapaki jalan yang disediakan, yakin bahwa bimbingan Uwais dan doa dari para malaikat akan menuntun mereka keluar dari gelapnya kesalahan. Di gerbang langit keempat, rombongan melihat pilar cahaya berwarna keemasan yang menjulang ke angkasa, seolah menjadi penanda bahwa mereka memasuki fase penentuan bagi kebersihan hati dan niat. Uwais mendekat ke Kapten Raffi yang terlihat resah, lalu berkata, "Pegang teguh kalimat tauhid, karena inilah senjata terampuh dalam menghadapi segala cobaan, baik di bumi maupun di langit." Jibril mengingatkan semua yang hadir, bahwa di langit keempat inilah malaikat akan menanyakan tanggung jawab sosial manusia, seberapa besar mereka peduli pada sesama, dan seberapa ikhlas mereka berinfak. Rina, yang teringat akan tipu dayanya di masa lalu, menyesal telah merugikan banyak orang, lalu bersumpah akan mengembalikan hak mereka jika diberi kesempatan pulang ke bumi. Malaikat pun mempersilakan rombongan memasuki pilar cahaya, di mana setiap orang merasakan sejuknya hembusan rahmat Allah, sambil menyingkap bagian catatan amal yang terkait sedekah dan zakat. Amir melangkah yakin karena ia selalu menyisihkan hartanya untuk kaum duafa, sedangkan Siti menunduk haru mengingat seluruh pendapatannya dipakai untuk membantu kedua orang tuanya yang sakit. Johan menitikkan air mata, berikrar untuk menafkahi keluarganya dengan jujur dan sepenuh hati jika diberikan kesempatan lagi, karena ia tak ingin terjerumus kembali dalam sikap keras dan tak bertanggung jawab. Uwais memberikan doa syafaat, memohon pada Allah agar segala keburukan para penumpang diganti dengan kebaikan, selama mereka benar-benar ikhlas, serta siap menanggung konsekuensi dari perbuatan masing-masing. Mikail menengahi percakapan antara malaikat penjaga dan para penumpang, memastikan bahwa setiap orang yang menyesal akan mendapat cahaya pengampunan, selama mereka tidak kembali pada kezoliman. Saat rombongan akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan, kilau dari gerbang langit keempat meredup perlahan, menandakan ujian berikutnya di langit kelima akan semakin memperlihatkan perbedaan amal baik dan buruk. Setibanya di langit kelima, rombongan dikejutkan oleh hamparan pintu gerbang berbentuk kubah megah yang bertaburan ayat-ayat Al-Quran berkilauan, menandakan pentingnya kedekatan manusia dengan kitab suci. Kapten Raffi dan para penumpang lain dipersilakan membaca ayat-ayat tertentu, dan seketika mereka merasakan ketenangan luar biasa, seolah energi positif menyusup ke relung jiwa yang terdalam. "Disinilah tempat di mana kesombongan tak akan bisa bertahan," ujar Uwais, sembari mengarahkan rombongan untuk bersujud syukur sebelum memasuki gerbang kelima yang konon sangat berat ujiannya. Rina teringat bahwa selama ini ia jarang membaca Al-Quran, lalu menyesal karena melewatkan banyak kesempatan untuk mendekat kepada Allah, dan kini ia merasakan betapa ayat-ayat itu menenteramkan jiwanya. Malaikat penjaga bertanya pada Yusuf, "Bagaimana baktimu kepada ibu tercinta?" Dan Yusuf menjawab dengan suara bergetar, "Aku senantiasa memuliakannya, sebab Rasulullah telah bersabda tentang agungnya hak seorang ibu."
Para malaikat berdoa agar setiap anak yang berbakti dapat menyelamatkan orang tuanya dari siksa, sementara orang tua yang bersyukur atas bakti anaknya juga akan diberi balasan pahala berlipat. Mikail lalu menyuruh rombongan untuk mengingat sejauh mana pemahaman mereka akan Al-Quran, karena di langit kelima ini, setiap huruf yang pernah dibaca dengan niat ikhlas akan bersinar menjadi saksi. Johan yang tak pernah serius belajar agama menjadi salah tingkah, merasa malu ketika malaikat menunjukkan minimnya pengetahuan dan rendahnya tanggung jawabnya sebagai suami yang seharusnya memimpin keluarga dalam kebaikan. Uwais menengahi keadaan, menasihati Johan bahwa Allah masih membuka pintu taubat, asalkan ia sungguh-sungguh berjanji untuk mendekat pada Al-Quran dan mengajak istri serta anak-anaknya ke arah yang diridau. Mendengar saran Uwais, Johan berjanji di hadapan malaikat, "Ya Allah, izinkan aku kembali ke bumi dan bimbinglah aku untuk menjadi suami dan ayah yang membimbing keluarga dengan ayat-ayat sucimu," membuat malaikat pun memberikan kesempatan lebih. Di depan gerbang langit ke-6, rombongan mulai merasakan aura yang semakin kuat dan memancar, menguji keteguhan hati mereka untuk tetap bersyukur serta berserah diri kepada Allah. Jibril menyatakan bahwa di tempat inilah ruh-ruh yang harum akan semakin semerbak, sementara ruh-ruh yang busuk akan kian terlihat kehitaman dan menebar aroma menyengat, membuat para malaikat berduka. Seorang penumpang bernama Rudi yang dahulu mencuri menyadari bahwa untuk membersihkan bau busuknya, ia harus mengembalikan semua hasil curiannya dan meminta maaf pada korban di dunia, bila nanti ia diizinkan turun. Uwais Al-Qarni membuka kain lusuhnya, menunjukkan tanda putih di bawah ketiak kirinya, sebagai bukti kemuliaan yang pernah Rasulullah sebutkan, lalu menasihati, "Tidak perlu kalian mencari pujian di bumi, karena cukuplah dikenal di langit." Rina melihat sikap rendah hati Uwais yang begitu tulus, lantas berkata, "Beruntunglah orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana Allah menilainya, dan tidak peduli dengan penilaian makhluk." Malaikat penjaga memohon semua penumpang untuk berdiri berjajar, sebab mereka akan ditimbang kembali niat, keikhlasan, serta tobatnya, sebelum pintu langit ke-6 terbuka. Kapten Raffi dan Siti saling berpandangan, berucap syukur karena mereka selalu berusaha menjalankan tugas di pesawat dengan niat untuk melayani penumpang sebagai ladang ibadah. Johan tampak bersungguh-sungguh dalam doanya, karena ia sadar betul bahwa segala ucapan dan janji yang dilontarkan di hadapan malaikat harus ditunaikan saat kembali ke bumi. Seorang penumpang wanita yang tak mau disebut namanya menjerit pilu ketika catatan amalnya menunjukkan betapa ia telah banyak menyebar fitnah di dunia, dan kini menyesal karena nama baik banyak orang telah ia rusak. Mikail membimbing rombongan yang lulus ujian menuju pintu yang perlahan terbuka, sembari mengingatkan bahwa langit ke-7 merupakan tempat di mana rahasia ketaatan akan tersingkap sepenuhnya. Di langit ke-7, rombongan berhadapan dengan Baitul Makmur yang menjulang menakjubkan, di mana ribuan malaikat bertawaf siang dan malam tanpa pernah merasa lelah, karena semata-mata mengagungkan asma Allah. Jibril mempersilakan setiap penumpang untuk mengelilingi Baitul Makmur, sambil meniatkan segala perbuatan baik mereka sebagai wujud cinta dan taat pada perintah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh, setiap putaran di sini menjadi penolong bagi kalian, wahai orang-orang yang tersesat namun mencari petunjuk, ucap Jibril, sementara rombongan manusia merasakan kehusyukan yang mendalam. Uwais mengajak Kapten Raffi dan Siti untuk sholat 2 rakaat di seberang Baitul Makmur, tempat di mana malaikat Mikail akan mengimami sholat secara khusus sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu dari bumi. Dalam sujudnya, Rina menangis terseduh, teringat segala dosa dan kerugian yang telah ia timpakan pada orang lain, namun hatinya kini terasa lapang karena yakin akan ampunan Allah yang tak berbatas. Johan pun larut dalam isak tangis, berjanji bahwa jika ia kembali ke bumi, ia akan mendidik anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang taat, serta memperlakukan istrinya dengan hormat dan kasih sayang. Ketika salam diucapkan, malaikat berbondong-bondong memohon ampun kepada Allah atas nama umat Muhammad, menjadikan setiap hembusan doa di Baitul Makmur sebagai pemicu turunnya rahmat ke alam semesta. Uwais tersenyum pada Yusuf, sambil berkata, "Lihatlah, bakti pada orang tua dan kesungguhan menjaga kehormatan diri telah menuntunmu sampai kemari, maka teruskan langkahmu tanpa keraguan." Mikail maju ke depan barisan, mengumumkan bahwa rombongan ini akan mulai menapaki jalan turun, karena sudah tiba saatnya mereka kembali ke bumi membawa pelajaran dan tekad yang lebih kokoh. Kapten Raffi menanyakan kondisi pesawat, dan Jibril menenangkannya dengan jawaban lembut, "Pesawat kalian, dengan izin Allah, telah terjaga di atas awan, menanti kalian untuk melanjutkan hidup dan memperbaiki amal." Saat rombongan hendak meninggalkan langit ke-7, tiba-tiba malaikat memanggil nama-nama yang belum menyelesaikan urusan tobatnya, membuat sebagian orang terkejut dan memohon agar diizinkan mengaku lebih banyak dosa.
Uwais menengahi mereka, berkata, taubat itu proses, bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi niat tulus yang harus diteguhkan dengan amal perbuatan setelah kalian kembali. Rina memeluk Siti, sambil berkata lirih, maafkan aku yang dulu selalu sombong, semoga persahabatan kita kelak di bumi bisa memperkukuh iman kita. Dan Siti pun membalas dengan senyum penuh kasih. Johan menekankan kepada malaikat bahwa ia serius ingin menebus kesalahannya terhadap istri dan anak, meminta kejelasan bagaimana cara membuktikan taubatnya di hadapan Allah. Malaikat pun menjawab, engkau akan diuji kembali di bumi dengan situasi dan godaan yang sama, maka buktikanlah dengan menolak kezoliman, menebus kesalahan, dan menjaga keutuhan keluargamu. Seorang penumpang lain yang bernama Aisyah, diam-diam menampung semua pelajaran ini dalam hati, berniat akan membuat rumah singgah bagi anak-anak yatim bila selamat pulang, demi menghapuskan sebagian dosanya. Kapten Raffi mengatur ulang jadwal penerbangan yang kini tak lagi relevan, sebab mereka telah lama berada di langit, dan waktu dunia mungkin sudah berbeda jauh dari perkiraannya semula. Mikhail memberikan kain harung kasturi pada beberapa penumpang yang dikenal sabar menghadapi cobaan di bumi, sementara lainnya hanya diberi sehelai kain polos sebagai tanda mereka masih perlu berjuang memperbaiki diri. Jibril menegaskan, jangan pernah kalian merasa aman dari murka Allah, sebab segala niat buruk bisa tumbuh kapan saja bila kalian tak menjaga hati, sembari menutup gerbang langit ketujuh perlahan-lahan. Rombongan akhirnya berbalik arah, menuruni tangga cahaya yang semula membawa mereka naik, bersiap kembali ke dimensi di mana pesawat itu menunggu, memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Memasuki kembali ruang antara langit ketujuh dan keenam, suasana berubah menjadi tempat peninjauan akhir, di mana malaikat-malaikat pengawal mencatat perkembangan mental dan niat setiap orang setelah mendapat bimbingan di Baitul Makmur. Yusuf memperlihatkan ketaatannya yang kian mantap, dan ia meyakini bahwa berbakti kepada orang tua masih akan menjadi ujian besar di bumi, namun dengan bekal pengalaman langit, ia siap menjadi anak yang lebih berbakti. Rina menenangkan dirinya, mengulang-ulang doa agar bisa mengganti segala perbuatan curang dengan sikap jujur, sadar bahwa reputasi di langit jauh lebih penting daripada gengsi semu di bumi. Johan tampak meneteskan keringat dingin, membayangkan bagaimana ia harus menebus luka di hati istrinya, namun ia juga bertekad mengganti segala kekerasannya dengan ketulusan dan cinta. Kapten Raffi dan Siti berdiri di depan barisan, memohon agar pesawat mereka dapat terbang normal kembali, sebab banyak dari penumpang yang perlu segera menyelesaikan urusan hidup dan janji taubat di bumi. Mikhail menenangkan mereka, Allah telah menugaskan kami menjaga pesawat kalian, tetapi kalian pun harus tetap berdoa dan berikhtiar jika suatu saat menghadapi masalah serupa, sebab setiap cobaan adalah tarbiyah iman. Uwais Al-Qarni mengajak mereka semua berdoa bersama, sehingga suasana menjadi amat husuk, dan penumpang yang masih bimbang akhirnya merasakan keyakinan baru bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba yang memohon ampun. Seorang malaikat menahan Aisyah sebentar, bertanya apakah ia benar-benar akan mendirikan rumah singgah bagi anak yatim, dan Aisyah meyakinkan bahwa niat itu sangat serius, membuat malaikat mengizinkannya turun. Rombongan mulai menuruni langit ke-6 ke ke-5, lalu ke ke-4, dan seterusnya. Setiap kali melewati gerbang, catatan amal mereka diperiksa ulang, untuk memastikan tekad baru mereka tetap terjaga. Ingatlah, kata Uwais, saat kalian kembali ke bumi, ujian sesungguhnya baru dimulai, karena perubahan hati yang kalian alami di sini harus dibuktikan dalam tindakan nyata yang Allah perhatikan sepanjang waktu. Di langit ketiga saat perjalanan turun, para malaikat berbaris memberikan penghormatan terakhir pada penumpang yang sungguh-sungguh berubah, sembari menahan aroma busuk dari jiwa yang belum sepenuhnya bersih. Johan, yang dahulu selalu abai, sekarang bersikap ramah dan menegur penumpang yang masih acuh, berkata, saudaraku, mumpung kita masih di sini, segeralah bertaubat, karena penyesalan di bumi tidak sehebat penyesalan setelah kematian. Amir menyapa Rina dengan senyum penuh penerimaan, menyemangati agar Rina tidak terjebak dalam rasa bersalah, tetapi segera beralih pada aksi nyata untuk menolong orang lain di bumi. Siti memeriksa beberapa penumpang yang tampak pucat, berbagi air minum sambil mengucap basmalah, menyadarkan bahwa walaupun mereka ada di langit, sifat welas asih tetap harus ditunjukkan. Kapten Raffi mengarahkan pandangannya keluar awan, menyaksikan bayang-bayang pesawat yang masih mengapung, lalu bergumam, Subhanallah, betapa maha kuasanya Engkau yang menahan kami di atas sini tanpa jatuh. Mikhail mengingatkan rombongan agar terus menjaga kalimat zikir di lisan mereka, sebab setan senantiasa mencari celah untuk menyesatkan manusia, termasuk saat terbang di awan sekalipun. Jibril, dengan lembut, menjelaskan bahwa nanti akan ada guncangan terakhir sebelum pesawat benar-benar kembali ke ketinggian normal,
menguji apakah mereka akan panik atau tetap berpegang pada keimanan. Uwais memimpin doa syafaat sekali lagi, menyerahkan segala hasil perjalanan ini kepada Allah, seraya memohon agar umat Muhammad di bumi juga mendapat manfaat dari tawaf para malaikat di Baitul Maqmur. Seorang penumpang bernama Ali, yang tadinya pendiam, kini memberanikan diri bertanya, "Wahai Uwais, kelak di bumi, bagaimana caranya agar kita tetap di jalan yang benar?" Dan Uwais menjawab, "Dekatkan diri pada Al-Quran, zikir, dan senantiasa ingat mati." Mendengar jawaban itu, Ali pun berjanji akan mendirikan majelis taklim kecil di kampungnya, meyakini bahwa mempelajari agama bersama merupakan cara untuk menjaga iman setelah pengalaman luar biasa ini. Tibalah mereka di langit kedua, di mana malaikat penjaga memutar ulang catatan amal setiap orang, memastikan tidak ada penumpang yang kembali pada keangkuhan setelah melihat kemuliaan langit. Kapten Raffi terkejut saat menyadari beberapa penumpang yang dulu kerap berkeluh kesah kini justru tersenyum pasrah, seolah beban hidup mereka telah diangkat oleh keyakinan baru yang mereka temukan. Johan sekali lagi ditegur oleh malaikat, "Ingatlah istrimu yang kau perlakukan kasar. Apakah tekadmu bulat untuk melindungi dan memperbaiki kehidupan rumah tanggamu?" Dan Johan mengangguk mantap. Rina sempat hampir jatuh pingsan ketika membayangkan beban ganti rugi bagi orang-orang yang pernah ia tipu. Namun Uwais menegaskan, "Allah tidak akan membebanimu melebihi kesanggupanmu, asalkan kau bersungguh-sungguh." Yusuf dan Aisyah berjalan berdampingan, saling memberi semangat agar mereka berdua dapat menunaikan tanggung jawab masing-masing di bumi dengan sebaik mungkin, sesuai janji yang sudah diucapkan. Malaikat menutup buku catatan sementara dan berkata, "Pergilah kalian ke langit pertama, di mana pintu gerbang ke bumi sudah menanti. Bawalah pelajaran yang telah kalian dapat, dan jangan sia-siakan." Mikail menyerahkan kembali kain harum kasturi kepada mereka yang benar-benar ikhlas, sementara yang lain masih memegang kain polos, namun sudah tidak lagi memancarkan aroma busuk karena mereka sedang bertaubat. Jibril sekali lagi mengingatkan, jalan kembali ke bumi tidak selalu mudah, sebab di sanalah setan berkeliaran. Namun bila hati kalian kuat, insya Allah kalian akan selamat. Uwais menunduk sejenak, mengirim salam kepada penduduk langit, lalu mempersilakan rombongan meneruskan langkah, sementara pandangannya penuh doa untuk mereka yang kelak berjuang memperbaiki diri. Langit kedua perlahan memudar di balik cahaya putih, menandakan akhir perjalanan spiritual ini kian dekat, dan setiap orang pun mulai merasakan gerakan turun yang semakin nyata. Di gerbang langit pertama, yang menjadi batas terakhir antara alam langit dan udara bumi, suasana terasa hening sekaligus menegangkan, seolah semua pihak menanti kepastian bahwa mereka telah siap pulang. Kapten Raffi merasakan denyut jantungnya kian cepat, lalu menghadap Jibril dan berkata, "Terima kasih telah menuntun kami, wahai malaikat agung, semoga kami mampu menjaga amanah yang diberikan." Jibril membalas dengan suara tenang, "Sungguh, kami hanya mengantarkan pesan Allah, sementara keberhasilan kalian menjaga diri bergantung pada iman dan kesungguhan masing-masing." Siti menutup matanya, mengingat segala tangisan dan doa yang pernah terucap sepanjang perjalanan ini, sembari memohon agar pesawatnya benar-benar bisa kembali mendarat dengan selamat. Uwais Al-Qarni memandang setiap anggota rombongan, satu persatu, lalu berkata, "Jika kalian kelak takluk pada godaan dunia, ingatlah hari ini, ingatlah langit ini, ingatlah kemuliaan yang hanya dapat diraih dengan ketaatan." Rina menggenggam tangan Uwais, mengucap syukur karena telah diberikan bimbingan, dan berjanji akan mengubah perusahaannya menjadi ladang kebaikan, bukan lagi sarang penipuan. Johan menitikkan air mata untuk terakhir kalinya, sebelum melangkah masuk ke kabin pesawat, menatap keluar jendela awan dan membayangkan wajah istrinya yang pasti rindu menanti di rumah. Yusuf dan Aisyah tersenyum ke arah malaikat, mematri dalam hati bahwa mereka akan saling menyemangati untuk terus menjadi hamba Allah yang taat, memuliakan orang tua dan kaum lemah. Mikail menepuk bahu Kapten Raffi, "Terbanglah kembali, wahai Kapten. Semoga bumi menyambut kalian dengan selamat dan orang-orang di sana mendapat hidayah melalui kisah kalian." Perlahan, rombongan pun memasuki pesawat yang mendadak menyala kembali mesinnya, seolah dihidupkan oleh energi ilahi, sedangkan para malaikat menyaksikan kepergian mereka dengan doa yang tiada henti. Saat roda pendaratan pesawat menutup, Kapten Raffi merasakan kekuatan baru dalam kokpit, di mana indikator mesin yang sebelumnya rusak kini tampak menyala stabil, menandakan izin Allah untuk kembali ke bumi. Siti mendampingi penumpang, memastikan sabuk pengaman terpasang, sambil sesekali menenangkan mereka. "Tenanglah, insya Allah kita akan segera mendarat dan melanjutkan hidup dengan tekad baru." Pesawat bergerak perlahan menembus lapisan awan, disertai gejolak udara yang cukup kuat, membuat beberapa penumpang terhentak, namun mereka segera berzikir mengingat kebesaran Allah.
Johan merasakan getaran handphone miliknya, menyadari bahwa sinyal kembali muncul, menandakan kedekatan mereka pada wilayah udara bumi, sementara setetes air mata haru membasahi pipinya. Rina memejamkan mata, memohon agar tak lagi terjebak dalam tipu daya dunia, meyakini bahwa jika Allah mengizinkan, ia akan menebus semua keburukan yang pernah ia lakukan. Kapten Raffi, dengan napas tenang, mengucapkan bismillah sebelum mengarahkan pesawat menuruni ketinggian, seraya berkata pelan, "Semoga Allah meridau setiap langkah baru kita semua." Amir bangkit dari duduknya untuk membantu seorang penumpang yang terlihat pucat, mengingatkan bahwa inilah saat penting untuk mempraktikkan kepedulian seperti yang dia pelajari di langit. Yusuf tersenyum bersyukur karena ia akan segera bertemu ibunya, lalu berbisik, "Bu, tunggu aku akan pulang sebagai anak yang lebih patuh dan siap membalas sedikit jasamu." Uwais Al-Qarni tampak berdiri di ujung kabin sebelum menghilang perlahan, meninggalkan wangi harum yang semerbak, membuat beberapa penumpang terperangah dan berseru, "Subhanallah, dia benar-benar mulia." Pesawat pun menembus lapisan awan terakhir, menandakan waktu mereka di alam langit telah usai, dan kini tanggung jawab untuk membuktikan segala janji mereka pun dimulai di bumi. Begitu pesawat memasuki ruang udara yang lebih normal, menara pengawas di Bandara Makassar tersentak menerima sinyal yang sempat hilang, dan petugas berteriak, "Pesawat PK673, kami mendeteksi keberadaan Anda, apa status Anda?" Kapten Raffi menjawab dengan suara menahan haru, "Alhamdulillah, kami dalam kondisi aman dan siap mendarat. Mohon persiapan darurat bila diperlukan karena kami sempat kehilangan kendali." Petugas menara pengawas keheranan karena menurut catatan radar, pesawat PK673 sempat menghilang berjam-jam dari pantauan, namun kini muncul begitu saja di posisi yang dekat dengan landasan. Siti menenangkan penumpang yang masih syok, membagikan tisu bagi yang menangis penuh rasa haru, sambil berkata, "Alhamdulillah, kita sudah dekat, bersyukurlah pada Allah yang telah menolong kita." Johan bersiap menyalakan ponselnya untuk menelepon istrinya, dengan harapan meminta maaf dan mengungkapkan cintanya, sebab ia tak ingin kesempatan langka ini berakhir dengan kealpaan. Rina mengecek dokumen perusahaannya, merencanakan bagaimana ia akan mengabarkan ke staf bahwa mulai sekarang, bisnis mereka akan transparan dan menjunjung tinggi kejujuran. Amir tersenyum sambil menatap jendela, menyadari bahwa semua pengalaman gaib ini telah merombak cara pandangnya tentang dunia, dan kini ia ingin menyebarkan lebih banyak manfaat melalui usahanya. Yusuf menunduk, merapal doa penuh syukur karena Allah telah memberinya kesempatan untuk mengingat kembali betapa besar cinta ibunya, dan ia berniat untuk segera memeluk ibunya begitu tiba di rumah. Kapten Raffi menarik tuas kemudi dengan mantap, memulai prosedur pendaratan, sambil membaca kalimat tasbih, takbir, dan tahmid, menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Di layar instrumen pesawat, segala indikator menunjukkan keadaan yang stabil, bagaikan ada tangan gaib yang membimbing pesawat itu turun dengan lembut, hingga menyentuh landasan dengan selamat. Roda pesawat menyentuh aspal landasan, memunculkan percikan kecil, dan para penumpang langsung bersyukur dengan mengucap hamdalah, menyadari keajaiban yang baru saja mereka alami. Petugas darat berhamburan mendekati pesawat, mendapati wajah-wajah penumpang yang basah oleh air mata, namun nampak bersinar seolah membawa aura kedamaian yang belum pernah terlihat. Johan langsung menghubungi istrinya melalui telepon, berkata lirih, "Maafkan semua kesalahanku, aku janji akan berubah, tolong izinkan aku menebus segala rasa sakit yang pernah kau cicip." Istrinya terdengar menangis penuh syukur, lalu berkata pelan, "Aku juga minta maaf, mari kita mulai hidup baru, dan semoga Allah merahmati keluarga kita." Membuat Johan semakin mantap pada niat baiknya. Rina keluar dari pesawat dengan langkah gemetar, disambut beberapa karyawan perusahaannya yang menunggu di bandara, seraya ia menegaskan, "Mari kita ubah sistem kita tak boleh lagi menipu siapapun." Yusuf berlari dengan air mata haru, mencari taksi agar segera pulang, mengingat kata Uwais bahwa menunda berbuat baik adalah kebiasaan setan, dan ia tak mau menunggu sedetik pun untuk memeluk ibunya. Kapten Raffi dan Siti menyambut sanak keluarga di pintu kedatangan, bersyukur karena mereka kembali dengan selamat, meski waktu yang tercatat lebih lama daripada jadwal semula, menimbulkan keheranan bagi banyak pihak. Seorang petugas bandara menyetop Kapten Raffi, bertanya, "Bagaimana Anda bisa selamat tanpa koordinat yang jelas?" Dan Kapten Raffi menjawab singkat, "Atas izin Allah, kami menempuh jalur berbeda dari yang diketahui manusia." Amir tampak sibuk menyalurkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya, membagi sedekah spontan kepada porter dan petugas kebersihan bandara, sebagai tanda syukur atas pengalaman spiritualnya. Uwais Al-Qarni tak tampak lagi,
Namun beberapa penumpang mengaku mencium aroma kasturi yang mengingatkan mereka pada sosok mulia itu, seakan mengisyaratkan bahwa kebaikan sejati akan selalu hidup di hati manusia. Meski telah mendarat, guncangan batin tak henti-hentinya dirasakan oleh para penumpang, karena mereka menyadari bahwa pengalaman bertemu malaikat dan Uwais Al-Qarni bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan spiritual. Kapten Raffi menerima panggilan dari pihak maskapai yang menanyakan kondisi pesawat, dengan nada panik bercampur penasaran. Namun Raffi hanya menegaskan bahwa keajaiban ini di luar penjelasan logika biasa. Sejumlah wartawan mencoba mewawancarai penumpang tentang insiden hilangnya pesawat, namun kebanyakan dari mereka memilih bungkam, hanya melempar senyuman penuh makna yang membingungkan para reporter. Rina memeriksa pembukuan perusahaannya di ruang tunggu bandara, membatalkan seluruh rancangan penipuan yang sempat direncanakan, dan bertekad menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk sedekah. Johan, dengan kepala tegak, menuju kantor KUA untuk mencatatkan sumpah barunya di depan petugas agama, bersaksi bahwa ia akan menjadi suami yang menunaikan hak istri dan anak-anaknya dengan tulus. Amir segera menghubungi relasi bisnisnya, menegaskan bahwa ia ingin membangun lebih banyak rumah singgah untuk orang miskin, meneruskan semangat tolong-menolong yang ia rasa semakin kuat pasca pengalaman di langit. Yusuf tiba di depan rumah ibunya, berlutut dan mencium tangannya sambil menangis, lalu berbisik, "Ampuni segala salahku, Bu. Izinkan aku berbakti lebih sungguh dari sebelumnya," membuat sang ibu terharu tak terhingga. Siti kembali ke rumahnya, bercerita pada suaminya bahwa ia kini benar-benar yakin akan keajaiban doa, serta mengajak suaminya lebih sering meluangkan waktu untuk ibadah berjamaah di masjid. Kapten Raffi dihubungi oleh stasiun TV lokal yang meminta wawancara eksklusif, tetapi ia menolak dengan halus. "Maaf, ini terlalu sakral, cukup Allah yang tahu detailnya," lalu beranjak menuju mushola bandara. Meskipun masyarakat bingung dengan cerita yang beredar, keharuman kasturi yang sesekali tercium di sekitar penumpang itu menjadi pertanda bahwa apa yang mereka alami adalah kenyataan, bukan sekadar ilusi. Beberapa bulan kemudian, kabar mengenai pesawat yang pernah mendarat di awan menjadi cerita legendaris di kalangan masyarakat. Namun para penumpang justru lebih sibuk menunaikan janji-janji taubat mereka. Johan dan istrinya merintis lembaga pendidikan Islami gratis di daerahnya, menghususkan beasiswa bagi anak-anak yatim, dengan tujuan menebus kealpaannya dan menyebar kebaikan yang dia pelajari di langit. Rina menulis sepucuk surat terbuka untuk karyawan dan kliennya, mengakui kesalahan perusahaan selama ini, mengembalikan hak mereka, lalu menyumbangkan keuntungannya untuk yayasan-yayasan sosial. Amir mengundang para penumpang lain untuk berkumpul di rumah singgah yang baru dibangunnya, mengadakan pengajian rutin, dan membagikan pengalaman rohani mereka untuk menguatkan iman semua yang hadir. Yusuf setiap hari merawat ibunya dengan penuh cinta, menolak tawaran pekerjaan yang mengharuskannya pergi jauh, sebab ia sadar betul bahwa ridho Allah salah satunya ada pada ridho orang tua. Siti terlibat aktif dalam komunitas relawan, membawa semangat pelayanan yang ia pelajari di langit, sehingga ia senantiasa menolong sesama dengan senyum tulus tanpa pamrih. Kapten Raffi rutin memimpin doa di setiap penerbangan, meski hanya singkat, agar seluruh awak dan penumpang selalu ingat bahwa keselamatan mereka sejatinya bergantung pada perlindungan Allah. Di sebuah masjid kecil, Uwais Al-Qarni menampakkan diri pada seorang pemuda kampung yang tengah berzikir, lalu menghilang lagi, menyiratkan bahwa sosok suci ini tetap menunaikan tugasnya membimbing hamba-hamba Allah yang tulus. Masyarakat sekitar bandara kadang mencium bau kasturi setiap kali pesawat PK673 lepas landas, menimbulkan keyakinan bahwa pesawat itu telah diberi karamah oleh Allah akibat pengalaman gaib penumpang dan awaknya. Dengan demikian, kisah para penumpang yang pernah bersua penduduk langit, bertemu malaikat, berjumpa Uwais Al-Qarni, dan memperoleh sambutan serta ujian berbeda-beda sesuai amalnya, menjadi pelajaran abadi bahwa setiap manusia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat, berbuat baik, dan meraih rahmat Allah hingga akhir hayat.